Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi denganku Isma Salsabila. Kali ini aku akan menge-share 4 tips untuk memotivasi menjalani kehidupan new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan terus berjalan dan tidak bisa selamanya manusia diam mengisolasi diri. Jika hal itu dilakukan, ekonomi bisa runtuh, industri tidak berjalan, masyarakat kehilangan penghasilan, dan terjadi kekacauan. Untuk itu, masyarakat harus membiasakan hidup seperti biasa, berdampingan dengan virus corona penyebab COVID-19, tentunya dengan protokol kesehatan yang harus diikuti agar tak turut terjangkit. Ini kemudian kita sebut sebagai kehidupan dengan pola kenormalan baru atau the new normal life. Secara sederhana, new normal ini hanya melanjutkan kebiasaan yang selama ini dilakukan selama isolasi di rumah ke dalam kehidupan yang lebih luas. Mulai dari memperbanyak interaksi melalui online, pembayaran secara digital, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Tips yang pertama, rumah. Di era new normal ini, masyarakat sudah mulai bisa kembali beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Di sisi lain, potensi aksi kejahatan pun akan terus meningkat karena mencari uang menjadi semakin sulit. Untuk itu, ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ingatlah untuk selalu mengunci pintu dan jendela agar meminimalisir terjadinya tindak kriminal seperti pencurian. Yang kedua, data. Poin kedua yang disorot adalah terkait dengan keamanan data. Dalam hal ini, data digital. Dalam keseharian di era new normal nantinya, masyarakat akan lebih banyak berkomunikasi menggunakan piranti online. Untuk itu, berhati-hatilah terhadap segala bentuk kejahatan di dunia maya. Jika melakukan telepon video, pilihlah penyedia yang diketahui keamanannya, sedangkan semua data dan biarkan software selalu terperbaharui. Selanjutnya, gunakan kata kunci yang kuat untuk semua akun yang penting. Apabila akan mengakses data perusahaan untuk urusan pekerjaan, maka gunakan peralatan dari kantor. Kemudian, berhati-hatilah dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi. Pastikan informasi yang diterima atau yang dibagikan bukanlah sebuah kebohongan atau hoax. Yang ketiga, anak. Aspek keamanan ketiga adalah anak. Di masa pandemi dan new normal ini, jangan lupa untuk juga didiskusikan dengan si kecil tentang situasi yang sedang berlangsung dan apa yang harus ia lakukan. Jangan biarkan anak sendirian melalui kondisi ini tanpa ada arahan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Beritahu mereka mana yang baik untuk dilakukan di ranah online dan offline. Lalu buatlah peraturan padanya untuk selalu menggunakan gawai di area umum dan bukan privat seperti kamar. Tujuannya tentu agar kegiatannya bisa selalu diawasi. Yang keempat, keuangan. Aspek terakhir yang juga harus diperhatikan ketika menjalani dengan pola normal yang baru adalah keamanan dari segi finansial atau transaksi keuangan. Di masa yang rentan terhadap infeksi virus ini, ada baiknya berbagai macam transaksi keuangan dilakukan secara digital dengan menggunakan kartu kredit. Proses transaksi secara offline memungkinkan kita lebih banyak bertemu dengan orang dan menyentuh uang fisik yang di dalamnya terdapat banyak bakteri. Juga bisa menjadi media tempat virus berbeda. Namun, saat melakukan transaksi digital, jangan lupa untuk menggunakan koneksi yang aman sehingga bisa terhindar dari aksi kriminal yang menyasar korban di dunia digital. Jika memutuskan untuk berbelanja secara online, pastikan toko atau penyedia barang atau jasa yang diakses dapat dipercaya. Sebaiknya jangan lakukan proses pembelian dengan Sebaliknya, jangan lakukan proses pembelian dengan pihak yang tidak diketahui dengan jelas kebenarannya. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa ubah mindset kita dari menunggu menjadi bergerak untuk bertahan hidup. Ubah hidup dari waiting mood menjadi survival mood. Dan jangan lupa gunakan masker selalu, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.